Bapak Ibu, saya kira sudah tahu semua bahwa kita masuk dari sini. Kalau kita sudah pernah punya akun, jadi saya mengulang lagi kembali sedikit. Bila kita sudah punya akun di Simponi atau di PII, maka kita masuk dari UPD member di sini. Kita masukkan KTA atau email dan password. Tapi karena kalau baru, ya maka kita tidak punya, mungkin Bapak Ibu belum punya KTA, maka bisa pakai password, email atau password. Tapi kalau sudah punya KTA, sebenarnya sudah langsung bisa masuk menggunakan KTA. Malam ini saya akan menggunakan akun dari Pak Rafid. Semoga bisa masuk karena saya juga diberi sore tadi. Saya sudah masukkan username-nya berupa password dan username-nya berupa email dan password-nya berupa 8 karakter unik ya. Kemudian saya sign in dan ya akhirnya masuk di sini. Saya sudah masuk. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah aktif keanggotaannya, ya, kalau Bapak Ibu sudah aktif keanggotaannya, sudah punya KTA, maka sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu lagi mengklik menu pemutahiran data ini, ya. Karena menu pemutahiran data ini akan mengarahkan Bapak Ibu ke profil kembali. Sedangkan sebenarnya kalau kalau keanggotaan sudah aktif, menu profil itu sebenarnya sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi gitu. Jadi kalau keanggotaan sudah aktif, tidak perlu lagi melakukan updating di profil, tapi selalu melakukan updating di file. Jadi seperti ini, Pak Rafid itu sudah aktif keanggotaannya. Kalau ada yang belum tahu, dari mana tahu sudah aktif keanggotaan atau tidak ya, kita ke menu keanggotaan, ya, Bapak Ibu ke menu keanggotaan. Kalau sudah muncul nomor KTA, kemudian ada BK, kemudian di sini tidak ada di bagian template, masih ada satu lagi di sini ada status, ya, ada status aktif, ya, status aktif, maka artinya keanggotaan Bapak Ibu itu dalam keadaan aktif gitu. Nah, kalau keanggotaan Bapak Ibu sudah aktif, sebenarnya Bapak Ibu sudah bisa melakukan pengisian file, pengeditan file dan sebagainya. Jadi saya kira itu karena keanggotaan sudah aktif, ya, karena keanggotaan ada pertanyaan terakhir sudah aktif, tunggu dulu. Karena keanggotaan Pak Rafid ini sudah aktif, maka dia sudah mulai melakukan pengisian di file. Jadi tadi begitu masuk di sini tadi, kalau sudah aktif, sekali lagi tidak usah melakukan pemutahiran data, langsung masuk ke file saja, ya, masuk ke file. Nah, ketika Bapak Ibu masuk ke menu file, kalau sudah pernah melakukan pengisian file untuk pertama kalinya, jangan lagi buat file baru. Karena kalau Bapak Ibu buat file baru, maka di sini akan bertumpuk di sini file baru, begitu masuk buat file baru lagi, maka di sini akan bertumpuk. Jadi satu kali saja Bapak Ibu mengklik buat file baru, setelah itu masuk berikutnya melakukan pengeditan, tinggal diedit saja, ya. Jadi menu edit di sini Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu melakukan menu edit, ya. Nah, sekarang kita sudah ada di file versi Simponi namanya. Ini file versi Simponi. Di sini ada indeks, ada 11, 12, 13 sampai 16, 21 sampai 22,
ada 3, ada 4, ya, ada 5, ada 6, semua ini bisa diklik, ya. Jadi 6, kemudian ada lampiran 1, lampiran 2, dan rekap. Nah, mulai dari, saya kira saya mulai dari yang pertama, ya, dari yang pertama memeriksa ini, dan sekaligus juga sebenarnya Bapak Ibu bisa melakukan. Di sini yang paling pertama diperhatikan adalah periode, ya, periodenya. Periode itu tentu akhirnya adalah di akhir tahun, misalnya sekarang, tahun sekarang. Klaim pekerjaan Bapak Ibu itu yang Bapak Ibu klaim di Five ini dari kapan sampai kapan sebenarnya. Itu yang yang perlu ditulis di sini. Ya, jadi yang perlu di sini ya sampainya kan pasti sampai tahun ini. Nah, tahunnya ini yang saya tidak tahu, ya mungkin dari tahun berapa, nanti kita bisa lihat sebenarnya sampai tahun berapa. Data ini ditarik otomatis dari profil tadi, ya, nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor KTA, ini sudah langsung ditarik dari profil, kemudian foto juga. Kemarin ada yang bertanya, Pak, kenapa foto saya kecil sekali di sini? Saya bilang itu karena foto yang Bapak Ibu upload di beranda di profil itu resolusinya juga kecil, ukuran filenya juga kecil, maka ketika ditarik ke Five dan ketika ditarik ke kartu keanggotaan dia menjadi sangat kecil. Ya, jadi kalau mau diperbaiki ya diperbaiki di profil. Nah, di sini kita bisa mulai melakukan manipulasi sebenarnya, manipulasi dalam arti yang menambah, mengurangi gitu. Kita mau tambah alamat bisa klik tambah di sini, kalau tidak ya kita hapus saja. Ya. Ini alamat, kemudian ini yang diisi sebenarnya dari profil kemarin. Sebelum aktif sebenarnya Five-nya sudah diisi. Ya, kemungkinan besar sudah diisi, maka dia akan tertarik di Five ini. Ya, silakan mau ditambahkan di sini, ya tinggal tambah saja. Bapak Ibu bisa menambahkan kalau ada lembaga atau institusi lain yang Bapak Ibu mau tambahkan di sini. Ya, saya hapus saja ini karena saya tidak. Oh sorry. Oke. Kemudian nomor kalau mau tambahkan komunikasi di sini, nomor HP segala macam boleh di sini. Kemudian kalau ada perubahan jangan lupa save and continue. Kalau ada perubahan, ya. Kalau ada perubahan jangan lupa save and continue. Kemudian kita ke cek 1-2, ya. Kita cek 1-2-nya. 1-2 itu tentang apa? Tentang pendidikan formal. Ya, pendidikan formal. Pendidikan formal itu apa? Semua pendidikan jenjang mulai dari D4 sampai S3. Ya. Kemudian ditambah pendidikan profesi. Tapi karena Bapak Ibu sedang mengikuti pendidikan profesi, maka belum bisa menambahkan di sini pendidikan profesinya. Yang Bapak Ibu bisa tambahkan D4-nya, D3-nya, sorry, misalnya, atau D3, D4, S1, S2, dan seterusnya. Di sini Rafid sudah menambahkan S1, S2, ya, lengkap di sini. Masih kompetensi, darat, gelar. Saya kira di sini tidak ada masalah ya, judul tugas akhir, kemudian uraian singkat ya. Jadi tinggal menambahkan saja apa
uraiannya, ya apa uraiannya. Kemudian kalau ijazah, tolong diupload ijazah S1, ijazah S2, ijazah D3. Mohon diperhatikan besar filenya itu. Kadang ada yang bertanya nggak bisa terupload, biasanya salah satunya adalah akibat dari besarnya filenya. Ya. Itu bisa lampirkan transkrip juga, Pak ya? Kalau mau melampirkan transkrip, silahkan digabung dengan ijazahnya. Kemudian jadi karena dia hanya bisa mencus satu file saja sepertinya. Kalau tidak dia akan menimpa. Jadi Bapak gabung dengan ijazahnya, ya Bapak gabung dengan ijazahnya, kemudian dilampirkan. Jadi dia hanya berupa satu file saja. Pak Ilham nanya, kalau ijazah di scan-nya itu sepotong-sepotong gimana Pak ya? Jadi penjelasannya sepotong nilainya gimana Pak? Maksudnya sepotong-sepotong gimana Pak? Jadi kan biasanya ada lembar di depannya Pak biasanya. Kemudian kan biasanya nilainya itu kan ada di belakang. Ya, dan kalau di scan itu kan biasanya 2 lembar. Ya, ya itu yang saya katakan tadi Pak, digabung dia ya. Jadi prinsipnya usahakan dia hanya satu file, ya, usahakan dia satu file. Kalau dia terpisah-pisah saja Pak, di scan dulu, kemudian digabung ya. Baru kemudian kalau besar filenya ya di zip, bukan di zip, dikompres filenya. Banyak sekarang kok anunya software atau aplikasi-aplikasi online di internet bisa menggabung seperti itu kemudian kompres. Kalau ada kesulitan untuk itu silakan hubungi kami, nanti kami bantu untuk mengkompres atau menggabungnya kalau memang tidak terbiasa melakukan itu. Saya kira itu kalau pendidikan formal. Kalau ada yang sampai S3 atau apa ya tinggal ditambah saja di mana, kemudian di sini ada tingkatannya mulai dari D3 sampai S3 di sini saya kira, kemudian ditambah fakultasnya apa, jurusan dan seterusnya. Ini saya hapus saja karena saya tidak akan menambah. Jam malam berlaku banyak. Saya kira tidak ada masalah di 1.3 ya. Sorry 1.2 tentang 2 Pak, ya 1.2 ya. Pendidikan formal saya kira insya Allah tidak ada masalah kalau di pendidikan formal. Kalau pendidikan profesi ini belum bisa dikasih masuk Pak ya? Belum Pak, karena belum selesai. Belum bisa. Ya, karena dia belum selesai karena di sini dia minta IPK. Bapak Ibu belum punya IPK kan? Seandainya sudah punya sebenarnya sudah bisa diklaim, tapi karena belum punya IPK kita belum bisa klaim. Ya, jadi itu saya kira. Nanya Pak. Silakan. Pak Ilham, sorry Pak. Pak Ilham, yang diupload ini ya. Itu kapasitas berapa ya? Karena kalau kemarin kalau yang di Simponi kan maksimal 700 KB Pak. Betul. Dan kalau yang vape ini 700 juga ya? Sama Pak. Sama Pak. Sama. Ini ada di sini catatannya maksimum 700 KB image atau PDF. Image itu biasanya lebih bagus kalau JPG karena kadang mungkin kalau PNG atau image lain biasanya ada masalah menguploadnya. Kemudian saya sekali lagi ingatkan sebenarnya untuk membuka Simponi ini sebaiknya dilakukan di laptop atau PC dengan menggunakan browser Chrome. Biasanya dia lebih familiar kalau browser Chrome. Oke, ada lagi pertanyaan untuk pendidikan formal? Lanjut ya. Saya kira tidak ada masalah sebenarnya kalau pendidikan formal. Dari mana ya? Organisasi profesi. Ya, Bapak Ibu mohon melihat
ya saya juga akan tampilkan di sini, melihat file yang saya pernah share di mungkin Japri atau di grup, file Excel tentang judulnya itu petunjuk pengisian 5PI, ya. File Excel itu tidak untuk diisi, tapi itu sebagai guideline sebenarnya, sebagai petunjuk. Jadi bukan untuk diisi. Ada yang tanya, gimana mengisinya karena dikunci? Ya sengaja memang dikunci karena memang nggak mau diapa-apakan itu filenya. Ya, saya ganti share-nya, ya, saya stop share itu. Kemudian apa yang tetap biasa aja. Apa San? Ini udah pakai ini sudah. Nggak tahu ayah pakai kan sarung, bilang. Ya pakai kan Fadila sarung. Mana ini share-nya? Ya. Sudah kelihatan ya yang file Excel-nya, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi file Excel ini bukan untuk diisi, tapi untuk dilihat saja sebagai guideline. Ya. Nah, ke 13 kembali, organisasi profesi, ya, yang mana kita bisa klaim. Ya, yang mana kita bisa klaim, Bapak Ibu bisa lihat di sini, yang bagian 13. Mulai dari organisasi kampus ketika kita masih kuliah, kemudian organisasi profesi, yang organisasi profesi itu misalnya PI, ya, PI, kemudian organisasi LPJK misalnya, ya, himpunan ahli jalan dan jembatan misalnya, ya, misalnya saya tak tahu apa ada. Ya, jadi itu organisasi profesi yang berkaitan dengan profesi. Kita juga bisa ya, kita juga bisa mengklaim organisasi sosial, kemudian organisasi pemerintahan dan swasta, ya. Contohnya misalnya Bapak Ibu yang di PNS itu pasti jadi anggota Korpri, ya. Ya, itu bisa diklaim, ya, Korpri itu bisa diklaim. Kemudian kalau di swasta misalnya organisasi serikat pekerja, itu semua bisa diklaim. Dan saya kira Bapak Ibu kalau di swasta juga pasti menjadi anggota, minimal menjadi anggota serikat pekerja. Situ, ya. Organisasi keagamaan juga bisa, ya. Organisasi keagamaan juga bisa, remaja masjid, ya, dulu ya misalnya, atau sekarang pengurus masjid, pengurus majelis taklim misalnya, boleh, silakan, ya. Organisasi ormas juga boleh. Yang tidak bisa diklaim adalah organisasi politik, ya. Jadi organisasi politik itu kita tidak bisa klaim untuk di 13 ini. Izin Pak, untuk bukti organisasinya seperti apa kalau misalkan dia ASN tadi Bapak maksud Korpri, kan ada buktinya di belakang. Oke, baik. Dokumen. Jadi prinsipnya begini Bapak Ibu. Ya, prinsipnya begini. Untuk di FIPE ini, jadi bukan hanya di keanggotaan di organisasi, ya, tapi untuk di semua tempat di FIPE ini, bukti itu sifatnya mendukung, tidak wajib. Kalau dia ada, ya, maka dia akan sangat mendukung klaim Bapak Ibu. Tapi kalau tidak ada, sudah tidak ada, misalnya saya yang saya klaim sebagai anggota himpunan mahasiswa mesin mulai tahun 93 misalnya sampai 94, ya pasti saya, ya, kalau saya sudah tidak punya buktinya,
tidak punya buktinya lagi sebagai keanggotaan itu. Tapi silakan diklaim sepanjang memang itu pernah kita lakukan gitu. Ya, jadi itu berlaku untuk semua bagian di FIVE. Jadi bukan hanya di organisasi. Begitu juga di seminar, begitu juga di nanti misalnya workshop. Kalau ada buktinya silahkan dimasukkan. Kalau tidak ada buktinya ya tetap dimasukkan ya dengan menuliskan begini. Kalau dia tidak punya bukti, sebaiknya uraiannya lebih bagus, lebih bisa menggambarkan apa yang Bapak Ibu lakukan. Kalau ada buktinya kan, ada SK-nya, ada apanya kan, sebenarnya pemeriksa itu kalau dia memeriksa, dia lihat ada buktinya, sebenarnya dia tidak butuh uraian yang lebih panjang ya. Saya kembali ke FIVE-nya. Ya, saya kembali ke FIVE. Mana FIVE-nya? Saya kembali ke FIVE. Contoh. Kita selesaikan dulu satu ya. Satu, ikatan ahli apa ini? Ikatan ahli perencana. Ya, ikatan ahli perencana ya. Tingkat di lokasinya ketika itu di mana provinsi Indonesia. Nah, di sini ini kan 2020 ya. Ini dari 2020. Kalau sekarang masih aktif ya, maka dia harus dicentang ini masih menjadi anggota. Kalau dia masih menjadi anggota. Sebentar ya Pak ya, saya selesaikan satu dulu baru bertanya. Kemudian apa jabatannya? Silakan dipilih saja di sini. Karena tidak ada masalah. Organisasi apa ya? Kemudian lingkupnya. Nah, tolong jangan salah pilih di sini. Di sini juga biasanya banyak yang salah pilih. Organisasi saya istirahat dulu katanya. Organisasi korpri tapi dipilih asosiasi profesi, maka dia enggak cocok. Maka enggak cocok. Jadi tolong dipilih yang dengan benar ya. Kalau dia korpri harusnya kan. Kalau ikatan di perencana ini asosiasi organisasi. Oke. Suaranya. Pak, lagi tanya. Sebentar Pak, saya selesaikan dulu satu baris ini. Setelah itu, ini diisi, maka uraian ya. Nah, di sini ada uraian. Uraian singkat tugas dan tanggung jawab profesional sesuai NSPK. Untuk ini Bapak Ibu bisa lihat contoh lagi di yang saya telah bagikan sebenarnya ya, yang telah saya bagikan di Bapak Ibu. 200 KB. Kalau ini kita terlalu berat, biasanya lebih cenderung itu kalau dia. Iya. Ya, Bapak Ibu harusnya sudah terima juga ini, ya. Minggu lalu juga waktu yang awal saya sudah perlihatkan dan tolong dibaca. Nah, di sini mulai di 1.3. Saya mulainya di 1.3 karena nanti di sini kita mulai memilih bakuan kompetensi, ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tulis uraiannya. Uraiannya bisa seperti ini, ya. Bisa sebagai pengurus PII cabang Makassar tahun 2000 sekian sampai 2000 sekian ya. Nah, saya kembali ke FIVE.
Oke. Di sini sebagai ketua ya, boleh sebagai ketua dalam organisasi kalian, boleh sebenarnya. Dulu ketika kami menuliskan Vibe ini, ketika kami membuat Vibe di secara manual, biasanya kita diminta menuliskan apa-apa saja fungsi-fungsi kita, tugas-tugas kita dalam organisasi itu sebagai ketua. Misalnya titik 1 misalnya melakukan koordinasi, kemudian 2 mengendalikan. Nah, ini biasanya diminta dituliskan lebih detail. Nah, kemudian kalau ada bukti silakan, kembali lagi, kalau ada bukti silakan diupload. Kalau tidak ada bukti ya mau diapa lagi ya, tapi jangan jangan sampai tidak dituliskan klaimnya. Nah, kemudian salah satu bagian penting dari Vibe adalah melakukan klaim kompetensi, ya, melakukan klaim kompetensi. Bapak Ibu mohon diperhatikan yang warnanya gelap ini berarti sudah dipilih oleh Pak Rafid bahwa kegiatan menjadi ketua dalam organisasi profesi kalian ini ada hubungannya dengan klaim kompetensi ini, bahwa ketika dia menjadi ketua dalam organisasi itu, dia menyadari tanggung jawab kecerdikaan insinyur profesional dan seterusnya. Ya, jadi ini Pak Rafid memilih semua di W11 ya, dan semua W12, tapi coba perhatikan di W13 dia tidak pilih semua. Dia hanya memilih, dia hanya mempertimbangkan memilih W133 itu yang ada hubungannya dengan yang kegiatan ini gitu. Ya, kemudian W14 juga cuman 2 saja ya, menyelidiki ini dan kemudian memperhatikan kaidah-kaidah. Bapak Ibu, sebenarnya tidak ada aturan baku bahwa untuk misalnya organisasi profesi dia harus dipilih W1 semua dan W12 semua. Tidak ada, gitu. Tergantung kita gitu, dan benar salahnya sebenarnya tidak itu sangat relatif. Tapi ya untuk kasus-kasus di W1 biasanya memang W1 dan W12 itu biasanya kita pilih semua. Nah, tinggal W13 W14 yang kita perhatikan mana yang cocok. Ya. Kemudian mohon diperhatikan ini saya pindah ke yang kedua. Ikatan mahasiswa. Ya, ikatan mahasiswa. Saya periksa ikatan mahasiswa, kemudian ininya benar. Nah, ini karena ada itunya, ada periodenya, maka dia duluan ini ya. 2015 sampai Mei 2014. Kemudian di pimpinan organisasi. Nah, ini tidak dipilih. Ini harusnya dipilih ya. Ini harusnya dipilih. Jadi misalnya karena dia organisasi mahasiswa, maka mungkin di sini bisa di lembaga pendidikan atau di organisasi kemasyarakatan. Ya, saya pilihkan di organisasi kemasyarakatan. Dia ada buktinya, kemudian diperhatikan karena klaim nomor 1 dan klaim nomor 2 beda, satu di lembaga profesi, satu di lembaga kemasyarakatan, ya, karena memang nature kegiatannya di situ berbeda, maka Rafid di sini memilih klaim yang berbeda juga, dan itu memang seharusnya seperti itu. Jangan sampai sama, berbeda, ya, jenis organisasinya berbeda, sifat organisasinya berbeda, tapi klaim kompetensi yang kita pilih itu sama gitu, karena itu nanti akan memberikan kecurigaan, atau kita pilih semua gitu. Itu biasanya pemeriksanya nanti langsung tanda kutip ilfil gitu. Ini orang serius nggak ini isi Vibe, kok semuanya dipilih, padahal belum tentu sama gitu ya. Jadi ini organisasi. Ini organisasinya ada 7 ya, ada 7. Mungkin lebih banyak silakan, kalau memang di 7 saja ya 7 saja gitu. Ya. Ada yang ada
itu ada yang ada buktinya, ada yang tidak ada buktinya, ya silakan, tidak ada masalah sebenarnya.